Selamat pagi sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Kembali lagi bersama kami di program Save Your Heart for Your Sweetheart. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait penyakit jantung bawaan. Oh ya, sebelumnya terkait program ini akan kami publikasikan secara rutin melalui website resmi kami dan kanal media sosial kami. Di samping saya pagi ini sudah bersama dengan Dr. Aditya Prakoso, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan yang sudah menggeluti bidang jantung pediatrik. Selamat pagi Dr. Adit. Pagi. Bagaimana kabarnya dok pagi ini dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sarapan dok? Belum tuh. Belum. Nggak apa-apa tapi kita lanjut aja ya. Iya dok, lanjut aja dok. Jadi pagi ini kita akan membahas terkait penyakit jantung bawaan dok. Ya. Apa sih dok penyakit jantung bawaan ini dok? Penyakit jantung bawaan itu merupakan sesuatu penyakit jantung yang biasanya ada gangguan morfologi atau gangguan bentuk atau dia tidak sempurna bentuknya akibat gangguan pembentukan dalam rahim ya. Dan diketahui bisa dalam kandungan, bisa saat lahir, dan bisa juga diketahui sudah dewasa atau yang disebut dengan late presenter. Gitu. Kalau di masyarakat ini dok, biasanya kan banyak yang bilang terkait jantung bocor. Nah itu sama nggak sih dok dengan penyakit jantung bawaan itu dok? Jantung bocor macam-macam, bisa bawaan, bisa yang didapat ya. Misalnya ada kecelakaan, terbentur dadanya, kemudian ada bagian dari jantung yang terlepas, itu bisa. Atau yang kedua karena serangan jantungnya maka dinding jantungnya menipis sehingga terjadi bocor atau bolong. Kalau penyakit jantung bawaan ini bolongnya atau malformasi ini akibat gangguan pembentukan, gitu bedanya. Berarti udah dari dulu gitu ya? Dari Ya sejak kalau lahir dari gitu ya? bahasa prokemnya dari sono gitu ya. Dari sono. Ya, dok. Kalau buat ini dok, misal ibu-ibu nih, gejala yang paling sering di bayi-bayi yang mengidap penyakit jantung bawaan yang mudah dikenali gitu apa dok? Kalau masih dalam kandungan agak susah ya karena kita butuh tools yang disebut fetal echo, dan fetal echo ini ahlinya masih sedikit ya, hanya beberapa rumah sakit yang melakukan fetal echo, dan salah satunya adalah Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Ya, bagaimana kita mendeteksi. Jadi sebenarnya kita mendeteksi dengan fetal echo itu bisa kita lakukan pada usia kehamilan 20 minggu. Ya, 20 minggu sudah cukup baik untuk menilai kelainan dalam janin, termasuk kelainan jantung di sini ya maksudnya ya. Jadi namanya fetal echo. Dok, fetal echo ini sama dengan USG kehamilan? Nggak, beda. Kalau USG kehamilan itu umum, kalau fetal echo memang dedicated untuk melihat keadaan dalam jantungnya gitu. Berarti dikhususkan jantung janinnya itu ya dok ya? Iya. Oh begitu. Kalau terkait penyakit jantung bawaan ini bisa dicegah nggak sih dok sebenarnya dok? Kalau ditanya bisa dicegah, bisa dengan melakukan namanya premarital counseling. Jadi konseling sebelum menikah ya. Tapi kalau sudah hamil sudah terjadi, biasanya pembentukannya selesai pada usia 35 hari pasca konsepsi. Jadi sehingga bapak ibu belum tahu punya anak itu udah jadi jantungnya ya. Itu menyebabkan kalau di trace back 80% dari penyakit jantung bawaan tidak diketahui sebabnya. Hanya 20% yang sampai saat ini diketahui sebabnya, termasuk Mendelian syndrome, kemudian karena paparan zat-zat toksik, nah itu. Dok, terkait gejalanya nih dok, saya sering melihat bayi atau anak yang dia penyakit jantung bawaan itu dia lebih banyak meringkuk gitu dok, atau kalau nangis dia capek gitu tiba-tiba duduk yang jongkok gitu. Itu emang seperti itu ya dok ya? Ya. Salah satu karakteristiknya dok. Jadi untuk penyakit jantung bawaan ini gejala dan tandanya tergantung ya. Satu tergantung dari usia. Jadi kalau bayi baru lahir biasanya gejalanya apa? Pertama anaknya suka biru apa enggak gitu.
Yang kedua dia kalau nyusu berhenti apa enggak. Kemudian napasnya ngos-ngosan enggak. Jadi kalau dilihat bapak ibu kalau mandiin anak dilihat ya, anaknya nih ini ada retraksi nggak, dadanya masuk-masuk gitu nggak? Kalau dadanya masuk-masuk gitu, jangan-jangan dia ada gangguan jantung. Segera periksakan ke dokter terdekat. Nanti dokter terdekat memeriksa apakah perlu dilakukan pemeriksaan jantung atau enggak. Kalau anaknya sudah agak besar, dilihat anaknya biru apa enggak. Anaknya kalau main sama teman sebayanya dia main HP, yang lainnya main congklak, yang main gobak sodor, main ular naga, putar-putar, lari-lari. Dia anaknya cuma main HP aja dia. Oh nggak apa-apa, emang mager anaknya. Jangan ya, dicek bener nggak nih, jangan-jangan dia emang nggak bisa kalau jalan capek ya. Kemudian kalau main tadi ya dikatakan jongkok ya. Kalau itu untuk penyakit jantung bawaan biru dengan restricted pulmonary blood flow, penyakit yang paling sering namanya tetralogy ovalu. Nah, kalau VSD atau penyakit lainnya belum tentu seperti itu. Jadi kalau itu merupakan gejala tanda yang spesifik untuk penyakit tetralogy ovalu. Nah, berikutnya adalah kalau anaknya sudah besar, anak sekolah, lihat ya tadi ya, anaknya perawakannya kecil nggak? Ya. Ini anaknya udah makan banyak ini, nggak gede-gede dok. Iya bu, nggak makan Fermipan sih. Ya. Nah, kalau kasih Fermipan baru ngembang. Ya nggak gitu ya. Tapi kita harus lihat dulu anaknya ini makannya banyak, tapi kok nggak gede-gede. Namanya failure to thrive ya. Biasanya dokter sama dokter anak bisa mendeteksi itu. Anaknya nggak gede-gede nih. Udah dicek kok nggak ada masalah nih. Nah, jangan-jangan ada kelainan jantung. Terus kemudian anaknya kalau udah ada sering batuk panas. Kalau sering batuk panas, satu alergi, mungkin asma. Tapi ternyata kelainan jantung dengan aliran paru berlebih itu bisa juga batuk panas berulang. Makanya batuk panas berulang ya. Nggak ada pencetus ini anak ini kok setiap 1 tahun kok dirawat lebih dari 2 kali. Karena radang paru, wah, jangan-jangan nih jantungnya gede nih. Jadi itu namanya secondary effects. Kemudian kalau udah gede tanya kayak orang dewasa ya, ada sesek, kalau malam susah tidur ya, tidurnya harus 2 atau 3 bantal, sesak yang memberat saat berbaring, kalau jalan sedikit sesek. Dok, saya kalau ngangkatin jemuran kok sesek nih. Harus periksa tuh, jangan-jangan ada gangguan jantung ya. Iya. Dok, tadi kalau yang kebiruan itu biasanya di mana, Dok? Kalau kita cek biru biasanya di mukosa mulut ya. Jadi kalau bilang, wah ini mohon maaf nih kulitnya agak gelap nih. Oh, sini nggak kelihatan birunya. Iya, nggak kelihatan. Tapi kita harus lihat di mukosa mulut ya, di sekitar gigi sini. Nah, ini kita lihat apakah benar-benar ada gelap biru. Nah, itu harus segera periksakan ke dokter. Berarti peran ibu untuk selalu memeriksakan bayinya ke posyandu itu penting ya dok ya? Oh iya jelas. Berat badannya terpantau naik atau enggak. Benar, gitu ya dok ya? Benar, jadi kita pemerintah sudah memberikan jalan ya. Kita aktifkan posyandu, kemudian puskesmas gitu. Nanti kalau ditemukan kelainan ya nanti dirujuk dan itu sudah alhamdulillah tercover oleh BPJS. Gitu. Jadi bayi-bayi Indonesia ini kedepannya jauh lebih sehat gitu ya dok ya? Ya harusnya begitu. Nah ini banyak nih masalah nih dengan penyakit jantung bawaan. Satu memang karena masalah transportasi, kemudian jaminan universal coverage ini walaupun coveragenya baik juga tapi rujukan belum berjalan dengan baik sehingga untuk antar rujukan ini juga semua masih berkumpul di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Jadi untuk pelayanan penyakit jantung bawaan memang seluruh Indonesia ini masih terpusat di sini. Nah, dari 80.000 bayi dengan penyakit jantung bawaan lahir setiap tahunnya, di sini hanya kita baru bisa menampung sekitar
1.200 untuk operasi per tahun dan sekitar 1.000 tindakan intervensi non bedah setiap tahunnya. Jadi kita butuh pengembangan, oleh karena itu harapan kita mempelopori namanya networking atau pelayanan jejaring ke seluruh Indonesia yang insya Allah moga-moga bisa membuat pelayanan salah satunya adalah penyakit jantung bawaan menjadi lebih baik. Oh gitu. Nah ini dok, kalau untuk ibu-ibu yang punya bayi yang ternyata udah ada penyakit jantung bawaan atau orang dewasa yang punya penyakit jantung bawaan, apa sih dok yang bisa mereka lakukan gitu? Satu ya ke dokter ya. Emang rakyat Indonesia ini lebih percaya sama dukun daripada dokternya ya. Nah, yang kedua harus periksa gigi. Gigi nggak boleh bolong. Ya, jadi kalau Anda dibilang ada sakit jantung, giginya nggak boleh bolong. Kenapa? Karena gigi ini bisa menjadi sumber infeksi yang sangat mematikan. Itu bahaya sekali dah, terutama penyakit jantung bawaan ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau anaknya atau saudaranya ada yang penyakit jantung bawaan, pastikan giginya baik ya sebelum Anda datang ke dokter jantung. Ya. Nanti dokter jantung akan meriksa dan memutuskan apakah ini bisa diobati dengan obat-obatan saja atau harus dilakukan intervensi non bedah, pasang alat di balon atau harus koreksi bedah. Gitu. Oh gitu. Berarti secara umum sebenarnya penyakit jantung bawaan ini bisa diatasi ya dok, atau bisa disembuhkan gitu? Insya Allah bisa diatasi. Oleh karena itu Anda harus cepat datang dan berkonsultasi dengan dokter. Salah satunya dengan dokter Adit. Saya orang biasa aja. Kalau untuk kesehariannya, untuk bayi-bayi atau anak-anak yang punya penyakit jantung bawaan ini, apakah mereka boleh beraktivitas normal gitu dok, atau ada hal-hal yang mereka nggak boleh lakukan dok? Enggak, jadi memang satu pertama harus konsultasi dengan dokter ya. Jadi macam-macam penyakitnya itu yang butuh restriksi latihan atau dia bisa latihan seperti orang normal. Nah kami di Rumah Sakit Jantung Harapan kita di Departemen Kardiologi punya ya toolsnya namanya dengan uji latih beban. Jadi dengan uji latih beban kita bisa menentukan fitness class dan rekomendasi latihan. Jadi misalnya udah dites nih olahraganya menjahit, nah berarti nggak bisa apa-apain. Setelah dites bisa main bulu tangkis tapi double, ada bulu tangkis single, ada bulu tangkis kompetitif, itu ada tabelnya. Dan itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Jantung Harapan kita atau rumah sakit jantung terdekat Anda. Ya, konsultasikan dengan dokter. Jadi misalnya, saya habis operasi jantung nih, saya boleh main bowling nggak? Nah, itu ada ujinya namanya uji latih beban. Jadi dengan uji latih beban kita bisa tahu apa rekomendasi latihan yang dimungkinkan. Contoh tadi, ternyata nggak bisa ngapa-ngapain ya, boleh menjahit misalnya. Itu ada memang ya, hitung-hitungannya ya. Jadi dan itu dilakukan untuk memperbaiki quality of life. Oh gitu. Berarti kuncinya adalah kenali gejalanya dulu, konsultasi ke dokter, baru nanti ke depan apa yang mau dilakukan anak ini atau orang ini tuh bisa gimana gitu. Ya. Ya. Jadi intinya konsultasi dan insya Allah semua bisa di cover oleh BPJS. Jadi contohnya di rumah sakit ini, Rumah Sakit Jantung Harapan kita bisa melakukan tindakan di cover dengan universal coverage. Oke. Dokter Adit ada pesan-pesan nggak dok untuk sahabat-sahabat yang ada di sana terkait penyakit jantung bawaan ini dok? Ya, jadi pertama kalau timbul gejala kayak tadi anaknya kok nggak sama dengan teman sebayanya, intinya gitu dulu. Anak saya kok beda nih ya. Yang satu kalau nangis kenceng ini merintih aja, nyusunya pelan-pelan, tampak biru, atau berat badannya nggak naik nih. Konsultasikan dengan dokter terdekat, ya. Konsultasikan dengan dokter terdekat. Ada fasilitas kesehatan primer, ada puskesmas tuh, bapak-bapak dan ibu-ibu.
Dari situ baru lari nanti. Dokternya merujuknya kemana, dicek ya. Satu itu. dua, kalau anak ibu atau saudara ibu atau teman ibu ada yang sakit jantung bawaan, pastikan giginya yang baik. Yang ketiga, kontrol teratur. Kalau disuruh kontrol tiap 3 bulan sekali, tiap 6 bulan sekali yang benar. Kalau minum obat, teratur ya. Jadi kalau minum obat gimana rumusnya? Hujan, angin, panas, kebakaran harus minum. Ya, obatnya harus diminum terus. Kecuali dokternya suruh stop. Ya, itu sangat penting ya, sehingga kita bisa melakukan progres. Ya, kalau sudah disarankan untuk operasi ya operasi. Kalau pakai tunda-tunda, nah kita di harapan kita, Bapak dan Ibu sekalian mungkin ini lihat ya, wah antriannya panjang. Ya emang antriannya panjang Pak, karena memang tadi antrian bayi dengan penyakit jantung bawaan saya katakan 80.000 lahir setiap tahunnya. Nah ini rumah sakit yang mengcover, ada beberapa rumah sakit mampu, tapi yang semuanya akan merujuk ke Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Jadi kita tadi ya dengan kapasitasnya ya insya Allah kita pembangunan gedung dan menambah kapasitas, tapi tetap aja ujung-ujungnya kurang. Karena itu kami dari Rumah Sakit Jantung Harapan kita membantu pengembangan pelayanan penyakit kardiovaskular di Indonesia ini. Oh gitu. Intinya mah harus kolaborasi antara rumah sakit dan juga keluarga untuk pengembangannya gitu ya Dok ya. Betul. Okay. Baik, terima kasih Dokter Adit terkait info-info yang dibagikan ke sahabat-sahabat semua terkait penyakit jantung bawaan ini. Mungkin nanti selanjutnya kita akan ada ngobrol-ngobrol lagi masalah lain. Kan banyak nih kalau penyakit jantung di pediatrik ini di anak ini nggak cuma penyakit jantung bawaan, ada banyak. Kita nanti bisa ngobrol-ngobrol nanti selanjutnya ya Dok ya. Terima kasih Dokter Adit atas waktunya udah ke podcast kita ini. Terima kasih sahabat Rumah Sakit Jantung semuanya. Jadi kita ingat pesan-pesan tadi oleh Dokter Adit terkait penyakit jantung bawaan. Dari kami terima kasih dan jangan lupa tagline dari program kita, Save Your Heart for Your Sweetheart. Terima kasih. Terima kasih.